mengajarkan dan mensucikan diri. Ustaz Ali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atan lillah taqarruban wa qurban. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya untuk kita semua. Konsekuensinya kita selalu berusaha beribadah, beramal soleh, menjalankan berbagai jenis-jenis kebaikan. Harapan kita insya Allah berkenan menerima semuanya dari kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin menyempurnakan semua tuntunan Nabi, baik dalam menjalankan keimanan kita, dalam menjalankan ubudiyah kita, maupun dalam menjalankan muamalah. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua, keluarga besar kita, sahabat, rekan-rekan kita, anak cucu keturunan kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih Masjid Baitul Haq yang dimuliakan oleh Allah, temanya adalah az-zakatu wa tazkiyatun nafs. Bagaimana kita memaknai ibadah harta yang bernama zakat yang dikaitkan dengan tazkiyatun nafsi, yaitu penyucian diri, penyucian hati. Kita awali dari surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anugerah Allah untuk semua manusia, sekaligus ujiannya adalah Allah ilhamkan kepada manusia, dan manusia memilih apakah pilihannya fujuraha, kemaksiatan dan dosa, atau pilihannya adalah wa taqwaha, yaitu ketakwaan. Meskipun ini menjadi kecenderungan, menjadi ilham, menjadi fitrah, tapi tetap ada ujian. Orang yang mampu mengalahkan nafsu al-fujur, ia akan memilih at-taqwa. Tapi kalau dikalahkan oleh fa'alhamaha fujuraha, maka dia memilih al-fujur. Termasuk dalam bidang harta. Betapa paling berat kata para ulama adalah ujian yang bernama harta. Padahal peluang dari harta itu untuk takwa lebih besar, tapi peluang untuk fujur juga sama besar. Dengan harta orang bisa berbuat dosa maksiat lebih besar. Dengan harta orang bisa beramal ketakwaan lebih besar. Maka dengan ayat ini Allah mengingatkan di ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Ada kata zakkaha. Beruntung kalau dia memilih jalan-jalan takwa, tidak memilih jalan-jalan fujur. Berikutnya rugi kalau yang dipilih jalan-jalan fujuraha. Supaya yang dipilih adalah jalan wa taqwaha, maka ada istilah namanya qad aflaha man zakkaha. Di surat yang lain qad aflaha man tazakkaha. Tazakka atau zakka atau tazkiyah artinya proses untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Dan Allah ingatkan bahwa yang terberat bagi manusia adalah membersihkan dirinya dikaitkan dengan harta. Padahal Allah ingatkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Semua kita suka dengan harta.
Bahkan Allah menyebutnya la syadid, amat sangat besar. Kalau amat sangat besar tidak berarti bahwa orang tidak mampu memilih jalan takwa. Kalau yang dipilih jalan takwa, meskipun cintanya, karena itu fitrah, cintanya besar terhadap harta, maka kalau yang dipilih jalan takwa, ia akan memaksimalkan hartanya untuk beribadah. Sahabat Utsman, apakah tidak cinta harta? Cinta. Sahabat Abdurrahman bin Auf cinta. Siapapun cinta. Nabi pula mengatakan dunia ini khulwatun khadirah, manis dan hijau. Berarti sesuatu yang disukai oleh setiap manusia. Maka ayat pertama tadi, supaya manusia lurus dalam ibadah dengan hartanya, maka Allah siapkan qad aflaha man zakka. Sekarang pertanyaannya, apa saja agar kita termasuk yang dihindarkan dari fitnah harta? Yang pertama adalah surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ternyata Allah mewajibkan kita membayar zakat, tujuannya dua, untuk harta itu sendiri dan untuk diri manusia. Maka Allah menyebutnya tutahhiruhum, kemudian tuzakkihim. Tutahhiruhum ini harta. Kenapa? Karena pada harta kita ada hak orang lain. Kalau tidak dibersihkan, maka harta kita kotor. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kalau kotor berarti kita memilih fa'alhamaha fujuraha. Untuk itu supaya bersih, kata Allah, tutahhiruhum adalah dengan berzakat. Berzakat berarti harta yang tersisa bagi kita adalah bersih. Maka doa saat orang membayar zakat oleh amilnya adalah ajarakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita. Yang Anda berikan itu akan diberi pahala oleh Allah. Yang masih Anda simpan, yang tersisa itu akan diberkahi. Boleh. Karena zakat itu tidak semua harta, tapi hanya 2,5%. Maka doanya yang diberikan untuk orang lain dicatat pahala ajarakallah, yang masih tersisa yang disimpan jadi wa barakallahu fima abqaita. Boleh. Yang disimpan itu boleh, asal pertama adalah sudah bayar dulu zakatnya, sudah menjalankan ibadah harta. Itulah berarti tutahhiruhum. Tapi ada yang kedua, tidak cukup harta kita yang dibersihkan. Allah maunya apa yang dibersihkan? Manusianya. Wa tuzakkihim biha. Kata para ulama tafsir, hati itu dibersihkan dengan zakat dari penyakit apa? Ada bakhil, penyakit sombong, dan penyakit-penyakit lain. Ada satu ungkapan yang menarik Bapak Ibu. Sahabat Nabi itu nggak ada yang sama. Ada hartanya yang banyak, ada yang dikit. Ada yang keadaannya Masya Allah berlebihan, ada yang keadaannya pas-pasan. Tapi apa yang menjadi persamaan semua sahabat? Persamaannya mereka qanaah, itu saja. Maka sifat qanaah itu Allah akan berikan kepada orang yang beribadah harta, wabil khusus zakat. Padahal qanaah itu, kata Imam Al-Ghazali, al-qanaatu tumitul hasad. Kalau orang qanaah enggak mungkin hasad. Ini yang enggak punya hasad sama yang punya. Yang punya hasad sama yang enggak punya. Itu berarti enggak ada sifat qanaah. Bilal itu tidak punya apa-apa, tapi sifat qanaahnya itulah yang menyamakan Bilal dengan sahabat kaya Utsman bin Affan. Dua-duanya sama qanaahnya, tapi dua-duanya beda. Yang satu berharta, yang satu tidak berharta. Karena Allah hilangkan hasad, maka enggak ada masalah. Penyakit yang merusak adalah hasad. Sampai kebaikan kita akan hilang kalau ada hasad. Fa innal hasada yaqulu hasanat. Bayangkan, berarti zakat itulah yang akan mengekalkan kebaikan seseorang. Allah memerintahkan di surat At-Taubah 103 agar menunaikan zakat sehingga insya Allah hartanya bersih dan manusianya juga disucikan oleh Allah, khususnya dari penyakit-penyakit yang buruk. Yang kedua, Allah sebutkan tentang hartanya. Mereka mencintai saudaranya, orang Ansor mencintai Muhajirin. Apa yang diminta oleh Muhajirin mereka siapkan.
Mereka wayufirun, memberikan, mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri. Itu persoalan harta. Ihsan itu harta. Kalau ibadah nggak boleh ihsan. Udah, bapak aja yang hafal Quran, saya meninggal, itu nggak boleh. Tapi kalau dunia, bapak duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Namanya itu ihsan. Maka 9 dan 10 ayatnya tentang ibadah harta, dan Allah gambarkan Muhajirin dan Ansor menjadi orang terbaik sepanjang masa karena selesai menjalankan ibadah hartanya. Jangan tanya di masa Umar bin Abdul Aziz. Maka Allah akhiri ayatnya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau terhindar dari penyakit bakhil, pelit, maka dia orang-orang yang beruntung. Dikaitkannya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sebagian ulama tafsir memahami tazakka ini zakat, kemudian mengingat Allah dan sholat. Maka 3 hal itulah yang menjadikan orang insya Allah disucikan. Banyak yang mengatakan kan bisa disucikan dengan sholat. Iya, mungkin dari penyakit hati bisa, zikir bisa, tapi bahwa ada kotor pada harta kita dan itu tidak bisa bersih kecuali dengan menunaikan kewajibannya atau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenapa ada zakat yang wajib, ada infak sedekah dan wakaf yang sunnah? Kalau zakat tadi motivasinya adalah mensucikan dan membersihkan. Kalau ibadah sunnah harta itu barakallah, memberkahi. Nabi berpesan kepada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Dia baru saja mendapat petunjuk Allah. Lantas Nabi katakan, Hakim, engkau bekerja? Oh Nabi, enggak, aku mau ibadah aja. Enggak, engkau bekerja, cari engkau rezeki. Oh enggak, aku mau sholat aja, aku mau ibadah aja. Aku ikut engkau supaya aku ibadahnya bagus. Tidak, engkau cari harta. Wah, terkejutlah Hizam sama Hakim bin Hizam. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mencarinya untuk kedermawanan, harta berkah. Yang enggak boleh engkau mencarinya untuk engkau pelit, maka itu tidak akan memberkahi. Nafasat sedekah min mal, karenanya spirit atau motivasi ibadah harta yang sunnah adalah memberkahi. Yang wajib itu membersihkan, mensucikan. Kalau ingin lengkap, diberkahi dengan infak, sedekah dan wakaf. Maka sesuai dengan doa tadi, ajarakallah, sudah selesai. Tapi kan ada yang tersisa. Yang tersisa diberikan lagi. Jadilah wa barakallahu fima abqaita. Luar biasa. Dan Nabi Muhammad mencontohkan di bulan Ramadan ini ajwa dan nas, lebih dermawan. Para sahabat pun demikian, dan kita semuanya ingin insya Allah selalu dalam keadaan bersih hati kita, suci jiwa kita. Tidak ada kata lain. Memang ibadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran itu membersihkan. Tapi jika ingin yang dibersihkan itu segalanya, termasuk kepemilikan kita, maka tidak ada kata lain. Itulah zakat, itulah infak, itulah sedekah, dan itulah wakaf. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sangat agung ini kita mampu meningkatkan ibadah harta kita, karena ibadah harta tidak berakhir dengan wafatnya kita, terus mengalir pahalanya. Ibadah harta pula akan diingat oleh orang, akan menjadi legasi seperti masjid, lembaga pendidikan, lembaga sosial, banyak sekali sarana-sarana ibadah. Tanpa harta memang sulit kita melakukan ibadah. Dengan harta dimudahkan oleh Allah beribadah, asalkan kita memilih. Saat diberi harta itu kan ada kecenderungan, saya pakai aja untuk macam-macam. Tapi ada kecenderungan fa'alhamaha wa taqwaha. Kalau saya bayar zakat, saya tunaikan infak sedekah, berarti memilihnya fa'alhamaha wa taqwaha. Tapi kalau tidak, berarti dia memilih fa'alhamaha fujurah. Alhamdulillah. Hadanallahu ya ajmain. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Mohon maaf apabila ada khilaf. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.